Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi produk kreatif dan kewirausahaan TKR dan juga TBSM untuk pertemuan yang kelima. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas KD sebelumnya, yaitu mengenai menganalisis peluang usaha, produk, barang, ataupun jasa. Dapat dilihat untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan peluang dan resiko usaha, terus faktor-faktor keberhasilan, terus pengembangan ide dan peluang usaha, lalu peluang usaha, kita analisis peluang usaha, produk, barang, ataupun jasa. Baik, untuk materi yang pertama yaitu metode pendekatan analisis peluang usaha. Peluang usaha baru dapat muncul dari sekitar kita, biasanya dari situasi yang tidak diduga. Terus kemudian di sini ada beberapa analisis peluang. Yang pertama positif. Jadi arahkan pada hal-hal yang mempermudah dan juga bermanfaat. Lalu ada kreatif, yaitu hal-hal yang akan membuat orang tertarik pada produk kita. Kemudian inovatif, yaitu pada penciptaan produk baru yang berguna di masyarakat. Terus kemudian inisiatif, yaitu langsung bergerak, jangan ditunda lagi. Jadi saat kita mempunyai peluang usaha, kita harus langsung berinisiatif menjalankan, jangan terlalu lama untuk ditunda. Terus kemudian fleksibel, yaitu sesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Jadi saat ada peluang usaha, kita tidak boleh terlalu kaku dengan pendirian kita harus sesuaikan dengan perubahan yang terjadi saat ini. Kemudian responsibel, yaitu dapat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Jadi setelah kita fleksibel, terus kemudian kita responsibel, yaitu dapat mengikuti. Terus kemudian analisis peluang usaha merupakan salah satu cara atau strategi dalam memulai sebuah usaha agar dalam menjalankan wirausaha memiliki gambaran seperti apa usahanya, lalu bagaimana cara mengelola dan menjalankan usahanya. Adapun dalam pemilihan produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk, yaitu yang pertama mudah dalam pemakaian. Jadi saat kita menciptakan peluang usaha, yang perlu kita perhatikan dalam produk yang pertama yaitu mudah dalam pemakaian, efisien dalam penggunaannya. Jadi selain mudah, produk yang kita buat itu harus efisien dalam penggunaan. Lalu kualitas produk juga harus terjamin. Kemudian hemat dalam pemakaian, adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Adanya jaminan ini dapat mendorong para pembeli untuk percaya menggunakan produk kita. Kemudian pemetaan analisis produk dapat diperjelas dan juga dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dapat mempermudah pekerjaan rumah. Jadi kita harus memetakan mana produk yang dapat mempermudah pekerjaan rumah. Terus kemudian produk yang dapat mempermudah pekerjaan di luar rumah. Jadi ada produk yang mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah. Terus kemudian ada produk yang dapat mempermudah kita melakukan pekerjaan
di luar rumah. Terus kemudian produk lainnya yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat. Ini yang ketiga, ini yang pokoknya. Jadi yang pertama ada produk yang dapat mempermudah di dalam rumah, terus kemudian di luar rumah, lalu produk yang tanpa mengenal tempat. Jadi mau di dalam rumah ataupun di luar rumah, produk itu dibutuhkan. Terus kemudian metode yang digunakan dalam analisis peluang usaha. Yang pertama itu ada analisis SWOT, yaitu perencanaan strategi yang digunakan untuk menganalisis yang pertama kekuatan, strong, terus kemudian kelemahan, lalu kemudian peluang, terus kemudian ancaman. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkan dengan gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah yang pertama, bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Terus kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan. Jadi kita harus mampu mengambil keuntungan. Terus kemudian kita tahu cara mengatasi kelemahan. Terus kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata. Dapat kita lihat di sini merupakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, kemudian ancaman. Untuk kekuatan ini meliputi kuantitas personil, gedung, ruang kerja. Terus kemudian kelemahan ini bisa kinerja belum optimal, kualitas personilnya, terus kemudian jiwa kewirausahaannya masih belum cukup atau masih kurang. Terus kemudian untuk peluang atau opportunity, yaitu mencangkup potensi cadangan, terus kemudian momentum, kemandirian, jalinan kerjasama atau kemitraan. Terus kemudian ancaman yang biasa terjadi, terus kemudian biasanya mencapai instabilitas daerah. Terus kemudian ada isu lingkungan, kendala, terus kemudian kebijakan zero growth. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Saya rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.